Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Oh iya, nggak ada kakinya. Nggak ada kakinya. Udah buntung bisa-bisanya lu pull up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, di malam hari ini saya sendiri tanpa Bang Heri ya. Jadi di malam hari ini saya sekarang berada di sebuah pemakaman, di suatu pemakaman. Pemakaman ini sangat terkenal angker semenjak tragedi di tahun 2023, teman-teman. Jadi teman-teman, saya kisahkan sebentar. Jadi pemakaman ini menjadi angker dan geger setelah tahun 2023 kemarin yang terjadi di salah satu tempat ya, di daerah, teman-teman ya. Nanti saya sensor aja tempatnya. Jadi pada saat itu yang menjadi korban adalah seorang pemuda penjual tahu bulat yang tertabrak oleh kontainer ya, mobil kontainer yang sangat besar sekali sehingga menghancurkan kakinya, tersisa dengan badan dan kepalanya saja, teman-teman. Sehingga meninggal dunia, yang dikuburkan di tepat di belakang saya ya, teman-teman ya. Jadi saya tidak mau tunjukkan kuburannya yang mana, tapi yang jelas teman-teman, setelah dia menjadi korban dari tabrakan dilindes lah ya, dilindes truk, jadi medet, kakinya hancur, dia menjadi menjadi hantu, teman-teman. Hantunya ini tanpa kaki, teman-teman. Jadi kepala dan badannya saja yang jalan, kakinya tidak ada, teman-teman. Jadi ini emang warga sekitar sini memang udah sering sekali melihat sosok hantu ini, apalagi di maghrib katanya, teman-teman. Tapi tadi saya tidak sempat ya, maghrib tidak sempat saya melakukan survei. Jadi akhirnya ya malam-malam sendiri. Bang Heri kondisi masih di kantor ya, teman-teman ya, masih kantor. Dan ini ya memang Bang Heri lembur ya, teman-teman ya. Jadi saya sendiri yang explore, yang adu nyali. Jadi tidak ada yang namanya memantau. Semoga saya aman-aman aja ya, teman-teman ya. Saya bisa pulang dengan selamat juga. Oke, teman-teman, kita langsung aja adu nyali di sini. Teman-teman, assalamualaikum. Terdengar seperti ada yang gerak-gerak ya, teman-teman ya. Saya berdiri tepat di atas, di dekat pohon. Ini terlihat ya, pohon ini terlihat jelas ya, teman-teman ya.
Jadi teman-teman, kronologisnya seperti ini. Jadi di tahun 2023 itu ada sebuah kecelakaan di daerah Cipondoh ya teman-teman ya. Kecelakaan beruntun yang menjadi korban salah satunya adalah tukang tahu bulat itu. Tukang tahu bulat itu sedang jualan, bukan jualan sih, sedang jalan mendorong gerobaknya ya. Mendorong gerobaknya. Ini bukan tukang tahu bulat yang ini ya, yang dibawa pakai mobil bak, apa namanya, mobil losbak ya, atau mobil VR ya, mobil VR. Jadi dia itu dorong gitu, tiba-tiba kecelakaan ya, ditabrak dari belakang. Jadi si mobil kontainer itu nabrak mobil dulu pertama, dan mobil terus selanjutnya menabrak dan menabrak si tukang tahu bulat itu yang sedang berjalan di pinggir jalan. Jebret, terlindaslah sama si kontainer itu. Kakinya setengah badan hancur berlumut. Ada suara. Hancur badannya, hancur kakinya, sisa badannya dan kepalanya geletak. Ususnya kelihatan ya. Amit-amit menjadi. Hancur lah, remuk, hancur ya. Jadinya ususnya keluar, kelihatan gitu. Ditutupin sama warga, sama orang-orang situ, ditutupin koran. Ya Allah, ya Rabb, ngeri saya mah ngelihatnya juga. Kayaknya muntah saya. Astagfirullahaladzim. Kasihan saya. Jujur ya, saya mah kasihan sama korban-korban yang tertabrak gitu, teman-teman. Ya semoga kita dijauhkan lah dari bencana atau celaka ya teman-teman ya. Allahumma ba'id, jauh-jauhkan ya teman-teman ya. Jauh-jauhkan dari perkara hal itu gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya lupa ya teman-teman, naruh sepatu di mobil. Jadi saya pakai sendal tadi. Sepatu saya ketinggalan di rumah. Padahal saya tadi udah nyimpen, naruh sepatu saya di rak sepatu. Dikeluarin dari rak sepatu, udah saya taruh di luar. Malah ketinggalan. Jadi akhirnya saya malah pakai sendal, teman-teman. Apa-apa ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memaafkan apa yang saya lakukan. Enggak, lebay banget. Padahal cuma pakai sendal dong. Ya Allah, ya Rabbi. Suara. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya mendengar, tolong carikan kakiku, kumpulkan daging-dagingku, dan kuburkan bersama jasadku, katanya. Kedengaran sih kayak gitu. Masukkan ke kuburanku. Tadi kedengaran kayak gitu kayaknya. Astagfirullahaladzim. Hei, kamu kenapa menjadi hantu? Hah? Kamu menggeger-gegerkan warga sekitar di sini sampai ketakutan warga di sini. Kenapa? Tidak ada yang menolongku. Astagfirullah, tidak ada yang menolongnya. Mohon maaf ya. Emang hidup kamu sebatang kara, tidak punya orang tua, tidak punya saudara? Astagfirullahaladzim, aku punya anak, tapi anakku tidak peduli, katanya. Oke. Jadi teman-teman, dia berinteraksi dengan saya, dia bisa berkomunikasi dengan saya. Seru nih kalau kayak gini. Oke. Kamu sudah tua ya, sepertinya sudah tua ya teman-teman ya. Anak-anaknya nggak peduli, jadi si tukang tahu bulat ini memang sudah tua lah ya, mungkin anak-anak sudah kerja dan tapi tidak dipedulikan. Emang kamu tidak punya istri? Istriku kawin lagi. Astagfirullahaladzim, istrinya kawin lagi. Kasihan sekali nasib kamu. Bisa perkenalkan diri, siapa nama kamu? Jaluk.
Namanya Jalu. Jalu. Jalu, teman-teman. Namanya Jalu, teman-teman. Hantu Jalu. Oke. Oke. Di dekatnya. Di mana? Oh, di dekat. Teman-teman, melihat tidak? Melihat tidak? Ini saya tidak melihat apa-apa nih ya. Saya tidak melihat apa-apa. Tapi teman-teman barangkali melihat sosok ini. Jujur saya tidak melihat apa-apa. Astagfirullahaladzim. Emang anak-anak kamu, ntar lo, kamu punya anak berapa emang? 6 anaknya, doyan kawin juga ternyata. Sama istri yang ditinggalin kawin itu. Waduh, istrinya minta kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Anaknya 6. Semuanya sudah kerja? Belum. Tapi anaknya tidak peduli dengan orang tuanya. Orang tuanya yang kamu, mohon maaf nih, itu Aku menjadi pengamen. anaknya menjadi pengamen. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini harus diperhatikan teman-teman ya. Memang harus benar-benar sadar diri lah, menjadi manusia. Kalau seandainya ya, kalau seandainya ya teman-teman. Ya apaan tuh, suara apa tuh? Kayak ada bambu yang bergerak tapi nggak ada yang bergerak. Kayak ada bambu yang bergerak tapi tidak ada bergerak. Tiba-tiba dari atas bambu jatuh. Astagfirullahaladzim. Bambu ini jatuh teman-teman. Teman-teman, dia seperti minta tolong. Tolong kenapa? Katanya carikan kaki-kakinya dan daging-dagingnya. Di kaki, jari kakiku ada cincin. Di jari kakinya ada cincin. Di jari kaki Emas. cincin emas. Oh teman-teman, ini akibat, ini alasannya dia menjadi hantu dan dia mencari kakinya. Itu adalah ada emasnya. Jadi sepertinya teman-teman, ini kakinya hancur dan emasnya sepertinya hancur juga, atau diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab pada saat membersihkan badan dan atau kakinya yang hancur itu. Ya, inilah alasannya kenapa dia mencari kakinya yang hancur. Kayaknya sih kakinya udah dimasukin ke kuburan deh. Gak mungkin dong. Tapi kalau misalnya hancur lebur ya mau gimana dimasukin. Udah rata sama aspal. Jadi gak bisa. Kalau untuk emasnya udahlah ikhlasin aja. Itu kan emas itu kan hal duniawi. Kamu itu udah di dunia yang berbeda. Di alam kubur masih aja nginget alam dunia. Udah urusin aja tuh alam kubur. Amal ibadah kamu. Gak usah ngomongin emas-emas. Itu mah hal duniawi. Ya. Jalu. Dengar gak Jalu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Ini si hantu Jalu nih. Astagfirullahaladzim. Oh iya, gak ada kakinya.
Gak ada kakinya. Astagfirullahaladzim. Dia ngesot. Hah? Aku marah padamu. Ngapain lu marah sama gua? Nanti kejar kamu besok pulang. Kejar kalau bisa. Gak punya kaki juga. Sakit hati lu gua omongin begitu. Udah sono, pergi. Masih mikirin duniawi aja, cari emas. Udah biarin lah, ikhlasin aja. Emasnya berapa gram memang? Emas bukan sembarang emas. Itu emas bisa menjadi kaya. Ngakak saya sama kamu. Emas itu bukan sembarang emas katanya. Emas itu menjadi kaya. Bisa menjadi kaya. Aku bosnya. Hah? Maaf, saya kurang sopan. Oh, Bapak bosnya ternyata. Oh, wajar teman-teman. Ya, maaf Pak Jalu, mohon maaf, aduh, bos, ternyata ini bos tahu bulat teman-teman. Maaf Pak Jalu, anaknya 6, tapi jadi pengamen. Ngarang lo jadi bos tahu bulat. Anak lo pengamen semua 6. Jangan bohong kamu. Televisi. Hah? Apa? Ini teman-teman, ini setan. Bukan sembarang setan. Ini setan, ini emang setan tukang ngarang ini. Ngaku-ngaku bos tahu bulat. Buktikan, mana kamu itu tukang bos tahu bulat? Ngakunya itu ada cincin di jari kakinya. Saya baru tahu, teman-teman. Pergi dia, ngilang. Mana lu? Emang setan apa itu? Ngarang emang dia. Wah, ngaku bos tahu bulat. Sempet ini juga saya jiper juga. Wah, gak enak juga nih. Bos tahu bulat nih yang saya hadepin, setan bos tahu bulat. Taunya emang setan ngarang, emang setan. Oke, para pemirsa, tadi kita sudah saksikan dan teman-teman sudah saksikan juga pada saat saya adu nyali. Dan itulah ya jawaban-jawaban yang mungkin teman-teman pertanyakan. Kenapa si sosok ini tertabrak dan backgroundnya apa? Kenapa alasannya? Itu sudah terjawab semua di pada saat saya adu nyali ya. Tadi kita kesimpulannya adalah tadi bahwa si sosok hantu ini adalah namanya Jalu ya. Jalu yang seorang bapak-bapak mempunyai anak 6 tapi tidak dipedulikan, dan istrinya sudah menikah lagi, sudah kawin lagi, punya suami baru ya. Kasihan sekali ini hantu Jalu di sini ya. Tapi nasibnya sangat tragis ya, ditabrak sama ditabrak sama kontainer sehingga terlindas kakinya, yang alhasil dia meninggal dunia dengan keadaan hancur ya badannya, kakinya ya. Tersisa badan dan tangannya, badan dan kepalanya, tangannya juga masih sih. Ya begitulah teman-teman ya, kasihan ya. Tapi dia tadi sempat ngaku-ngaku ya teman-teman, jadi bos tahu bulat ya. Tapi sadar dirilah kamu jadi hantu, malu-maluin aja. Astagfirullahaladzim. Mungkin itulah kamu ditinggalin sama istri kamu. Kamu tukang ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, saya akan melakukan adu nyali. Sebelumnya Bang Hadi sempat tuh kan bisa bilang setan tahu bulat ya. Iya, kemarin mau kocak tuh setan. Udah ngaku-ngaku bos tahu bulat banget. Bisa jadi lah. Dia bos untuk dirinya sendiri ya. Kan perdagangan gitu, bos untuk dirinya sendiri. Iya juga sih ya. Iyalah. Oh iya benar juga ya. Teman-teman. Tapi dia lagunya nggak ketulung Bang Heri. Apa lagu deh?
Bu, saya punya emas di jari kaki saya, makanya saya cariin kaki saya. Jadi pas pada saat dia ditabrak kontainer, kakinya hancur kan. Katanya di jarinya ada cincin emas, Bang Eri. Oh, Makanya dia gentayangan nyari emasnya itu doang. astagfirullahaladzim, padahal udah mati ya. Iya, anaknya 6. Jadi pengamen semua. Ya Allah. Istrinya kawin lagi. Nasibnya kasihan. Oke, teman-teman, nanti kita akan cari, gali terus informasinya. Oke, Jadi Bang Eri. siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sedang berada di salah satu kuburan, yang dimana kuburan ini adalah kuburannya si tukang tahu bulat ya. Tukang tahu bulat yang menjadi korban tabrak lari katanya. Tabrak lari dilindes sama kontainer truk. Kata Bah Hadi, dia sebelumnya teriak-teriak minta dicarikan kakinya, karena kakinya itu di salah satu jarinya ada cincin emasnya. Kan ini unik ya teman-teman ya. Saya baru dengar pertama kali ada seorang laki-laki yang menggunakan cincin emas di kaki pula. Itu kan nggak tahu ya, kayaknya bukan seorang muslim kan dilarang ya. Kayaknya bukan orang yang beragama muslim atau bukan muslim yang taat sepertinya. Kenapa dia menggunakan emas? Dan kita tahu kalau emas itu kan adalah suatu hal yang bernilai, yang mewah ya. Kebanyakan orang menggunakan emas itu di tangan untuk dipamerkan, tapi dia di kaki. Siapa yang mau lihat? Nah, ada emasnya bau sikil nih, teman-teman. Oh, nih kayaknya nih jawab dia, suka-suka aku. Adalah peninggalan orang tua. Kenapa lu pakai, kocak? Bau sikil cincinnya. Itu adalah syaratnya. Sepertinya dia ini mempunyai kepercayaan tersendiri supaya dagangannya laku pakai cincin emas di kakinya. Gitu teman-teman ya. Peninggalan orang tuaku, peninggalan orang tuaku. Ya, peninggalan orang tua kamu. Ngomong apa dia? Gak jelas. Saya lagi manggil kucing, teman-teman. Ini kucing nih. Lari dia. Kayak ketakutan sama saya dia. Carikan, kata si setan ya. Bung, aing bung neangan. Kajen be. Biarin cincinnya diambil sama orang gila loh. Ya. Sakti cenah. Mandra guna. Gak guna. Percaya sama kayak gituan kamu. Ini teman-teman, saya kuburan hujan tinggal tengah malam sama Bang Hadi ini. Hujan teman-teman. Allah, hujan lagi. Sakti Mandraguna katanya dia. Saya tidak ada urusan ya dengan kamu setan. Yang pasti saya di sini hanya ingin adu nyali. Bukan ingin membantu kamu mencari hal-hal receh kayak gitu. Beli lagi sana cincinnya. Meninggal orang tua kamu. Ya orang tua kamu udah meninggal, kamu juga udah meninggal. Udah lah, gak usah ngurusin cincin mulu. Tolong bantu aku carikan istriku atau apa gitu. Ya, dia meninggalkan aku. Itu sudah menjadi hak istri kamu.
Kalau dia mau menikah lagi tuh hak dia lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buntung. Anjir. Pull up. Setan geblek. Udah buntung bisa-bisanya lu pull up. Anjir, setan apa ini dia? Widih. Kayak sterak ini mah. Buntung masih suka olahraga dia jadi setan. Nantang gue tendang juga perutnya lu. Nunjuk kayak jarok lu. Kono lu hujanan lu. Saya nggak mau kaya. Saya udah kaya, ya, setan. Dikira lu bilang kaya, gue teriming-imingi kayak gituan. Gak butuh gue. Lu aja sono kalau mau kaya. Balikan punyaku, balikan. Saya tidak tahu di mana cincinnya. Sudahlah, jangan mencari ke saya mulu. Aduh. Dia bawa gerobak tahu bulat, cek kayaknya dia. Tuh. Halo. Tahu bulat. Digoreng dadakan. 200-an. Halo. Sepertinya dia bawa gerobaknya dibawa sama dia gerobaknya. Bukannya gerobaknya udah ditabrak truk. Lu bawa tuh gerobak gerombeng. Ini setan gimana ya, hidupnya tragis gitu, tapi songong gitu. Jadi akhirnya yang membuat kita berkurang rasa ibanya kepada dia. Udah meninggal, sudahlah, kamu jangan suka ngurusin hal-hal yang merepotkan orang itu. Dia kayak seakan-akan tidak terima kalau dia sudah berpindah ke alam arwah gitu. Dia masih meributkan hal-hal yang bersifatnya duniawi. Emasnya dia diributin sama dia, suruh nyariin orang lain. Kemudian istrinya juga nggak boleh nikah lagi. Lu udah mati. Udah, nggak usah ngurusin hal begituan. Hujan temen-temen nih saya. Mau apa lu? Gua kehujanan gara-gara adu nyali di tempat lu ini. Teriak-teriak tahu bulat katanya. Dengar sih, saya di bawah pohon ini, jadi agak terlindung dari hujan. Sedikit terlindung lah ya. Kalau di tengah-tengah saya pasti kena. Kalau di tengah-tengah saya pasti kena.
Sepertinya dia semangat usahanya masih ada teman-teman ya, si pedagang tahu bulat ini. Walaupun udah mati dia mau dagang mulu. Ini kayak pamer MP3 ya. Saya tahu bulatnya seperti pamer-pamer ini toaknya dia, pamer MP3. Namanya tahu bulat itu kan kadang kreatif gitu ya. Dia pakai musik-musiknya gitu. Nah, ini pamer-pamer dia. Mungkin dia dapat download di Waptrick kayaknya dia. Banyak download di Waptrick. Atau Staffa Band dia. Download di Staffa Band. Sepertinya dia sudah tenang ya di alam arwahnya. Dan hujan juga sudah mulai reda, teman-teman. Gimana? Gendong katanya. Ogah, nggak mau. Saya nggak mau gendong kamu, setan. Diminta digendong setannya. Sungguh memalukan setan ini. Nyusahin orang. Minta dicariin cincin, minta digendong, minta ituin istrinya, minta ini itu. Yang maunya nyusahin. Oka. Saya nggak mau gendong kamu, setan.
Hadi, coba saya Bang Hadi. Setannya sudah membuat saya risih ini setannya. Membosankan setan ini. Songong. Nyuruh-nyuruh mulu. Setannya minta gendong. Hah? Setannya minta digendong. Iyalah wajar, orang nggak punya kaki dia. Cuman dia ngapain dia minta nyuruh-nyuruh orang mulu dia songong. Lah kita bubar. Emang iya kemarin juga songong ngomongnya. Ngomongnya gede. Gede. Iya, omongannya gede. Omongannya gede. Punya emas. Sama saya mah saya ngenyain sama saya. Kemarin juga saya ini ketawain sama saya. Cuma mungkin kalau menurut saya sih orang itu gede omong doang, gede omong. Oh iya, Allah. Makanya istrinya ninggal. Iya. Tukang nyibul, tukang ngarang. Oh iya benar. Manipulatif dia. Oke teman-teman, gitu aja lah pokoknya. Teman-teman juga bisa menilai sendiri nih setan, kayaknya setan semasa hidupnya setan toksik ini mah. Ini toksik. Iya kayaknya juga. Ya, sebenarnya bukannya kita nyukurin ya, teman kayaknya apa ya, dugaan saya banyak orang yang senang ketika dia udah nggak ada di dunia sih. gitu. Seperti Karena orang-orang mungkin banyak juga orang yang merasa risih adanya dia kayaknya. iya, Gak senang kalau ada dia gitu kayaknya. kasihan sih sebenarnya Kayaknya orang-orang kayak nyumpahin gitu. kayaknya orang kayak Iya. gitu. Oh. Oke teman-teman, jangan pernah percaya mitos dan jangan jadi orang kayak gitu lah. Iya. Bagi teman-teman yang mau support silahkan kirim di rekening bawah ini. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Horor Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.